dai, seorang ustaz, seorang muballigh, dia harus berusaha untuk mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Sebab ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dia menjadi dai yang terbaik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yang pertama tadi saya bawakan dalam surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada orang yang paling baik perkataan maka orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh. Allah sebutkan bukan hanya mengajak manusia ke jalan Allah, da'a ila Allah, tapi wa 'amila salihan, dan dia mengamalkan amal saleh, dan dia mengatakan saya orang Islam. Jadi harus dia mengamalkan. Dan ikhwan fillah, a'azakumullah, kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang amal kita. Apa yang kita lakukan? Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ad-Darimi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima abla. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nabi bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Yang pertama ditanya oleh Allah tentang umurnya, dihabiskan buat apa umurnya. Yang kedua yaitu tentang ilmu, diamalkan atau tidak ilmu itu. Yang ketiga akan ditanya tentang harta, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan. Dan yang keempat yaitu tentang capeknya, lelahnya kita, letihnya untuk apa. Apakah capeknya kita untuk mendakwakan Islam ini dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, atau kita capek lelah letih dalam melaksanakan perbuatan syirik dan bid'ah? Akan ditanya. Makanya Nabi dalam hadis yang lain, hadis yang tadi riwayat Darimi dan diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Nabi bersabda, dan hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatra ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi faqad halak. Kata Nabi, likulli amalin syirrah, setiap amal itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa lelah dan letihnya. Wa likulli syirratin fatrah, ketika semangat itu ada masa lelah dan letihnya. Faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, barang siapa yang capek, lelah letihnya untuk melaksanakan sunnahku, maka dia dapat petunjuk. Wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak, dan barang siapa selain dari itu, artinya bukan karena sunnah, karena syirik, bid'ah atau yang sia-sia, faqad halak, maka dia telah binasa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Jadi masalah amal ini masalah yang penting. Karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah tahu, amalkan. Amal. Begitu juga Abu Darda, yang aku takuti Allah akan tanya kepada aku pada hari kiamat, wahai Abu Darda, bagaimana engkau mengamalkan apa yang engkau sudah ketahui? Apalagi seorang dai, bukan hanya dia mengetahui, dia mengajak umat kepada kebaikan. Dia harus jadi contoh. Yang pertama contoh dia untuk istrinya, untuk anaknya. Kemudian contoh untuk umat. Karena dia wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Yang bakarannya yaitu manusia dan batu. Yang di atasnya adalah malaikat yang kejam dan bengis, yang tidak berbuat maksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi waquduhan nas wal hijar, manusia dan batu bakaran itu. Makanya kita dibawakan ayat ini, kita berhati-hati, jaga diri kita dan keluarga kita. Maka seorang dai yang wajib dia perhatikan, jaga dirinya dan keluarganya, karena dia mas'ul amam Allah nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Artinya setiap kita pemimpin dan kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita.
Maka kita mengajak umat, beban kita ini pertama keluarga. Sudah betul belum istri kita, anak kita? Kemudian kita mengajak umat. Kita akan dituntut. Kita laksanakan nggak apa yang kita dakwakan kepada umat ini? Bab al-amal. Islam ini agama amal. Bukan cerita, bukan dongeng, bukan teori. Agama Islam agama amal. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Agama amal Islam ini. Ini yang kedua, yaitu al-amal. Jadi yang wajib-wajib kita berusaha untuk melaksanakannya, kemudian yang sunnah-sunnah pun kita berusaha untuk melaksanakannya. Dan itu mudah. Tidak ada satupun dalam agama Islam yang sulit, tidak ada. Semuanya mudah. Dan semua kita bisa melaksanakannya. Karena agama Islam agama yang mudah. Yang ketiga, yaitu ikhlas. Penopang yang ketiga supaya kita bisa menjadi dai yang sukses, yaitu ikhlas. Yang ini merupakan pokok daripada amal. Jadi al-ikhlas bi an takuna ad-da'wa liwajhillah. Ikhlas agar dakwah ini kita lakukan semata-mata karena Allah. Jadi kita menjadikan dakwah ini murni untuk mencari wajah Allah. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur untuk mencari popularitas, tidak ada unsur untuk mencari martabat, kedudukan, tidak ada unsur untuk mencari uang, tidak ada unsur untuk mencari ambisi dunia. Dan ingat, dakwah ini merupakan kewajiban kita para dai. Saya dan antum kewajiban untuk mengajak umat kepada jalan selamat, wajib. Allah memberikan sedikit ilmu kepada kita, yang sedikit ilmu yang ada pada kita dakwahkan. Jangan jadikan dakwah ini sebagai ma'isyah. Jangan jadikan dakwah sebagai mata pencarian. Karena antum perhatikan seluruh nabi-nabi dan rasul, seluruh nabi dan rasul semua mengatakan la as'alukum alaihi ajra, dan aku tidak minta kepada kalian ganjaran. Seluruh nabi dan rasul semuanya mengatakan aku tidak akan minta kepada kalian ganjaran. Sebagaimana juga Allah berfirman, antum perhatikan Nabi Nuh, nabi yang paling lama berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Bagaimana Nabi Nuh mengatakan, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak minta harta dari kamu sebagai imbalan atas dakwahku. Imbalanku hanya dari Allah SWT. Begitu juga Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan ayat 57, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a yattakhidha ila rabbih sabila." Allah berfirman surah Al-Furqan ayat 57, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan dakwah ini, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Rabb-nya. Contoh kita, teladan kita siapa? Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr." Aku tidak minta ganjaran dari kalian. Nabi enggak pernah minta upah dari umatnya. Nabi enggak pernah minta amplop dari umatnya. Enggak pernah. Sekali seumur hidup enggak pernah. Justru Nabi dengan istrinya berkorban untuk mengajak umat ini kepada Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Khadijah bintu Khuwailid dan juga istri-istri yang lain, Nabi SAW mengajak umat ini ke jalan yang benar dan dia berkorban mengajak umat ini. Kemudian juga dalam ayat yang lain, antum perhatikan dan antum sudah hafal dalam surah Yasin, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan. Yang disuruh ikuti oleh kaumnya, ikuti orang yang tidak minta upah. Ikuti orang yang tidak minta upah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam surah Yasin ayat 20, 21. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita untuk ikhlas karena Allah SWT. Terus seperti itu.
Dan sering Nabi sampaikan, dan ayat-ayat ini banyak sekali yang saya sebutkan, diantaranya seperti